Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul berkenan. Saudara-saudara, dari banyak kebenaran hal yang kita pelajari, ya, ada hal yang sangat memikat hati, ya, yaitu pertama bahwa menjadi anak Allah itu berarti hidup berkenan kepada Bapa. Jadi tidak ada orang yang menjadi anak Allah lalu tidak berkenan. Semua anak Allah harus berkenan kepada Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Artinya apapun yang Bapa kehendaki, apapun yang Bapa ingini harus kita lakukan. Atau segala sesuatu yang kita ingini harus sesuai dengan keinginan Bapa. Lebih tepatnya lagi ya, hidup dan jiwa kita harus menjadi bejana di mana keinginan dan kehendak Bapa dicurahkan. Sehingga hidup kita hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, semua yang menjadi anak Allah akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Menjadi anak Allah bukan beroleh kesempatan masuk surga, tetapi juga dimuliakan. Berarti kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam pemerintahan kerajaan surga, yaitu kerajaan Allah Bapa yang dipercayakan baik kepada Tuhan Yesus maupun kepada orang-orang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita akan menerima janji-janji yang diberikan baik kepada Tuhan Yesus juga kepada kita. Betapa luar biasa posisi anak-anak Allah yang bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hal ini harus selalu kita ingat, ya. Dulu kita pikir kita bisa menjadi orang Kristen biasa-biasa saja yang mengaku sebagai anak Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh memperkarakannya, tidak sungguh-sungguh mempersoalkan kita, ya, diri kita untuk berkenan kepada Bapa atau tidak. Setiap hari kita harus memperkarakannya. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Bapa? Bahwa diri kita di hadapan Tuhan setiap hari, kita harus bisa membawa diri kita di hadapan Tuhan setiap hari. Kita harus bisa memperkarakannya di hadapan Tuhan setiap hari, setiap hidup kita. Lalu kita bisa menemukan jawabnya. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Jangan merasa damai sejahtera, jangan merasa aman sebelum kita tahu pasti kita ini berkenan di hadapan Bapa atau belum. Kalau belum, kita tanyakan, apa yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Bapa? Bapak Ibu dan saya harus ngotot, ya, untuk bisa mengetahui keadaan diri kita masing-masing yang sebenarnya di mata Allah Bapa. Jadi jikalau kita sungguh-sungguh memperkarakan ini, Bapa pasti menjawab, ya. Ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini bertalian, ya. Orang tidak mungkin dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus kalau tidak berkenan di hadapan Bapa. Jadi sebenarnya semua anak-anak Allah ini harus seperti Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 17, Bapa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang berkenan dan semua orang percaya harus seperti Yesus. Sering orang memahami perihal kesempurnaan dengan Yesus dengan pikiran yang pendek. Seperti Yesus digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka marah, bahkan tidak boleh marah. Padahal marah itu perlu jika memang digunakan dengan tepat dan benar, bahkan harus bisa. Tapi bagaimana seorang mengekspresikan kemarahan itu? Itu masalahnya. Ada marah yang merusak atau destruktif, dan ada marah yang kudus atau konstruktif, membangun, ya. Apakah seperti Yesus berarti harus lemah lembut? Apakah orang yang bicaranya lembut berarti lemah lembut? Kita tidak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan para murid sendiri 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, belum tentu bisa menjawab kalau ditanya perihal apa itu seperti Yesus. Setiap individu harus memperkarakan bagaimana menempatkan dirinya
atau menempatkan diri seperti Yesus di mata Bapa, di mata Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus pasti menuntun kita bagaimana kita memiliki keberadaan karakter moral manusia batiniah atau inner man kita seperti Dia, seperti Tuhan Yesus. Ini tidak bisa ditawar. Coba kita renungkan baik-baik hal ini, ya Bapak Ibu. Tidak boleh tidak, kita harus menjadi seperti Yesus. Maka betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan, momentum-momentum atau peristiwa-peristiwa hidup yang Allah Bapa izinkan kita alami, yang melaluinya kita dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Momentum mendengarkan khotbah, momentum berdoa, momentum menghadapi suatu masalah dan lain sebagainya. Semua itu hanya diarahkan supaya kita menjadi anak yang berkenan, harus berkenan, harus serupa dengan Yesus, harus sempurna seperti Bapa. Ini adalah hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Maka miliki gairah ini dan berjuanglah untuk mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.